Terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, saya Esther Ardalita WS dengan NIM 2018-210908. Saya dari kelas AA Metodologi Penelitian. Di sini saya akan mempresentasikan hasil proposal saya dengan judul Pengaruh Good Corporate Governance, Corporate Social Responsibility, dan rasio profitabilitas ROA dan EPS terhadap return saham pada perusahaan consumer goods di Bursa Efek Indonesia tahun 2015 sampai 2019. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai latar belakang. Nah, tujuan perusahaan menerbitkan saham yaitu untuk memperoleh dana. Saham atau yang biasanya kita sebut juga dengan bukti kepemilikan perusahaan merupakan salah satu instrumen investasi jangka panjang yang dapat diperjualbelikan oleh investor. Nah, pada praktik jual beli sendiri saham dalam suatu waktu, para investor itu bisa saja memperoleh keuntungan atau yang biasa kita sebut capital gain, atau bisa juga mengalami kerugian atau yang bisa kita sebut capital loss, atau bisa juga memperoleh return saham. Nah, return saham itu sendiri adalah hasil keuntungan yang diperoleh oleh investor dari suatu investasi yang dilakukan. Kemudian, return saham sendiri merupakan hasil yang diperoleh dari investasi. Jadi, return saham ini juga terdapat dua jenis, yaitu return saham realisasi dan return saham ekspektasi. Nah, return saham realisasi ini merupakan return saham yang sudah terjadi. Sedangkan return saham ekspektasi ini merupakan return yang diharapkan oleh investor yang akan diperoleh di masa yang akan datang. Kemudian, berbeda dengan itu, kalau return realisasi itu sifatnya sudah terjadi, kalau misalnya return ekspektasi sendiri itu sifatnya belum terjadi. Kemudian, return saham ini juga dipengaruhi oleh berbagai faktor. Salah satunya itu good corporate governance, corporate social responsibility, rasio profitabilitas dengan ROA dan EPS. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan terkait penelitian terdahulu. Nah, penelitian yang terdahulu yang dilakukan oleh Tania Putri Devina, kemudian bersama-sama juga dengan Kartika Hendrati Tasari dan Anita Wijayanti, yang menguji tentang pengaruh profitabilitas kepemilikan manajerial komite audit terhadap return saham. Nah, pada saat penelitian ini diambil sampel dari perusahaan consumer goods yang diperoleh dari 45 perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia dengan periode 2014 sampai 2018. Nah, pada penelitian ini diperoleh hasil bahwa ROE dan NPM itu berpengaruh signifikan terhadap return saham. Sedangkan kepemilikan manajerial juga berpengaruh signifikan terhadap return saham. Tetapi komite audit sendiri tidak berpengaruh secara signifikan terhadap return saham. Selanjutnya, penelitian terdahulu yang dilaksanakan oleh Atika, yang mana menguji tentang pengaruh pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan terhadap tingkat pengembalian saham dengan sampel yang diambil dari 60 perusahaan barang konsumen yang tercatat di Bursa Efek Indonesia periode tahun 2010 sampai 2014. Nah, pada penelitian ini diperoleh hasil bahwa pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan atau corporate social responsibility memiliki pengaruh terhadap return saham melalui resiko. Selanjutnya, penelitian yang dilakukan oleh Yuni Nur Aryaningsi, Aziz Fatoni SEMM, dan Dr. Randa Cici Harini MM, yang menguji tentang pengaruh return on asset, return on equity, dan earning per share pada perusahaan consumer goods yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2013 sampai 2016. Nah, dari penelitian ini ditemukan bahwa kemampuan dari variabel independen yang terdiri dari return on asset dan return on equity serta earning per share dalam menjelaskan return saham adalah sebesar 39%, sedangkan sisanya itu 61% dijelaskan oleh faktor-faktor lain di luar variabel independen tersebut. Nah, yang terakhir, penelitian yang dilaksanakan oleh Ferliani Desmaran dan Yoven Agustin Sudipyo tentang the implementation of good corporate governance, corporate social responsibility towards stock return and ethics as moderating variable.
Nah, pada penelitian ini diambil sampel sebanyak 57 laporan tahunan perusahaan manufaktur yang terdapat di Bursa Efek Indonesia. Nah, pada penelitian ini diperoleh hasil bahwa good corporate governance dan corporate social responsibility berpengaruh positif terhadap return saham, dan etika tidak dapat memperkuat pengaruh terhadap tata kelola yang baik terhadap pengembalian saham. Selanjutnya, saya akan menjelaskan rumusan masalah. Jadi berdasarkan latar belakang yang sudah saya sampaikan tadi, maka dalam penelitian ini dapat dirumuskan rumusan masalah sebagai berikut. Yang pertama, apakah good corporate governance, corporate social responsibility, dan rasio profitabilitas dengan ROA dan EPS secara simultan berpengaruh signifikan terhadap return saham? Yang kedua, apakah good corporate governance berpengaruh signifikan terhadap return saham? Yang ketiga, apakah corporate social responsibility berpengaruh secara signifikan terhadap return saham? Yang terakhir, apakah rasio profitabilitas ROA dan EPS berpengaruh signifikan terhadap return saham? Baik, selanjutnya berdasarkan rumusan masalah yang sudah saya sampaikan tadi, maka selanjutnya saya akan menyampaikan tujuan dari penelitian ini. Yang pertama yaitu untuk menguji dan mengetahui pengaruh good corporate governance, corporate social responsibility, dan rasio profitabilitas ROA dan EPS secara simultan berpengaruh signifikan terhadap return saham. Yang kedua, menguji pengaruh good corporate governance, menguji pengaruh good corporate governance apakah berpengaruh secara signifikan terhadap return saham. Yang ketiga, menguji pengaruh corporate social responsibility berpengaruh secara signifikan terhadap return saham. Yang terakhir, menguji menguji rasio profitabilitas ROA dan EPS berpengaruh secara signifikan terhadap return saham. Selanjutnya, saya akan menjelaskan kerangka pemikiran dari penelitian ini. Yang pertama, corporate social responsibility, good corporate governance dengan kepemilikan manajerial dan komite audit, serta rasio profitabilitas dengan ROA dan EPS memiliki pengaruh terhadap return saham. Selanjutnya, saya akan menjelaskan hipotesis dari penelitian ini. Hipotesis 1, good corporate governance dengan kepemilikan manajerial dan komite audit, corporate social responsibility, rasio profitabilitas dengan ROA dan EPS bersama-sama secara signifikan berpengaruh terhadap return saham. Hipotesis 2, good corporate governance, kepemilikan manajerial berpengaruh secara signifikan terhadap return saham. Hipotesis ketiga, good corporate governance dengan komite audit berpengaruh secara signifikan terhadap return saham. Hipotesis 4, corporate social responsibility secara signifikan berpengaruh terhadap return saham. Hipotesis 5, profitabilitas dengan ROA berpengaruh secara signifikan terhadap return saham. Yang terakhir, hipotesis 6, rasio profitabilitas dengan EPS atau earning per share secara signifikan berpengaruh terhadap return saham. Selanjutnya, saya akan menjelaskan teknik analisis. Yang pertama, analisis deskriptif. Jadi, analisis deskriptif ini terdiri dari mean, median, modus, simpangan baku, dan varian. Terdapat 4 data yang digunakan, yaitu data nominal, data ordinal, data interval, dan data rasio. Nah, tetapi dalam pelaksanaannya ini terdapat batasan dalam penggunaan data dengan skala-skala tertentu. Nah, di mana data nominal ini merupakan data yang paling sederhana dan paling sering digunakan untuk mengetahui modus. Yang kedua, data ordinal. Nah, data ordinal ini dapat digunakan untuk mengetahui modus dan median. Sedangkan data interval dan rasio hanya dapat digunakan untuk mengetahui baik modus, median, mean, maupun simpangan baku. Hal ini dikarenakan untuk menghitung mean hanya dapat dilakukan dengan menggunakan
data yang bisa dilakukan operasi matematika seperti tambah, kurang, kali, dan bagi. Nah, analisis deskriptif ini digunakan untuk memperoleh gambaran secara umum variabel-variabel pengamatan, yaitu good corporate governance dengan kepemilikan manajerial dan komite audit, serta corporate social responsibility, dan rasio profitabilitas dengan indikator return on asset dan earning per share. Selanjutnya, saya akan menjelaskan analisis uji hipotesis. Jadi, analisis uji hipotesis menggunakan metode analisis linear berganda dengan model persamaan yang seperti pada layar, di mana RS sebagai return saham sama dengan beta 0 sebagai konstanta tambah beta 1 KM, di mana KM sendiri merupakan kepemilikan manajerial, ditambah beta 2 KA, di mana KA sendiri adalah komite audit, ditambah beta 3 CSR, di mana beta 3 CSR sendiri adalah corporate social responsibility, tambah beta 4 ROA, di mana ROA sendiri adalah return on asset, ditambah B5 beta 5 EPS atau earning per share, ditambah E, di mana E sendiri sebagai variabel pengganggu atau error. Nah, untuk koefisien regresif berganda sendiri, di sini ada beta 1, beta 2, beta 3, beta 4, dan beta 5. Sehingga model persamaannya yaitu return saham sama dengan beta 0, tambah beta 1 KM, tambah beta 2 KA, tambah beta 3 CSR, tambah beta 4 ROA, tambah beta 5 EPS, tambah E, atau bisa kita sebut error. Menjelaskan uji simultan atau uji F. Jadi uji simultan atau uji F ini digunakan untuk menguji kepemilikan manajerial, komite audit, corporate social responsibility, return on asset, dan earning per share secara simultan mempengaruhi return saham secara signifikan. Yang pertama, perumusan hipotesis klasik, di mana H0 sama dengan beta 1, sama dengan beta 2, sama dengan beta 3, sama dengan beta 4, sama dengan beta 5, sama dengan 0. Yang kedua, menentukan tingkat signifikan atau alfa sebesar 0,05. Selanjutnya, yang ketiga, menentukan daerah penerima dan penolakan H0. Yang keempat, menghitung statistik uji F dengan menggunakan rumus F sama dengan R pangkat 2 dibagi dalam kurung N kurang 1 per 1 dikurangi R pangkat 2 dibagi N kurang 3. Dibagi N kurang K. Yang kelima, dilakukan penarikan kesimpulan. Selanjutnya, saya akan menjelaskan uji parsial atau uji T. Nah, uji T ini digunakan untuk menguji apakah secara parsial kepemilikan manajerial, komite audit, corporate social responsibility, return on asset, dan earning per share yang terdapat dalam persamaan secara signifikan mempengaruhi return saham. Yang pertama, perumusan hipotesis statistik pada sisi kanan. Yang kedua, perumusan hipotesis statistik pada sisi kiri. Yang ketiga, menentukan tingkat signifikan atau alfa sebesar 0,05. Yang keempat, menentukan daerah penerimaan dan penolakan H0. Yang kelima, menghitung statistik uji T dengan menggunakan rumus T X1 kurang X2 dibagi akar S 1 per N1 tambah 1 per N2. Dan yang keenam, yang terakhir, yaitu pembelian kesimpulan. Yang ketujuh, koefisien determinasi parsial atau R pangkat 2. Demikian presentasi dari saya. Apabila ada salah kata maupun perbuatan dan kurang lebihnya, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhir kata, saya ucapkan terima kasih.